Oke, apakah Mbak Debbie sudah bisa masuk lagi? Udah nih, aku udah masuk lagi. Oke, Monggo, dah aman. sip. Monggo, Sip. langsung dimulai Mbak Debbie. Oke. Mau aku mulai sekarang? Bentar. Aku mau share screen. Aku nggak bisa share screen BTW. Sudah bisa dicoba lagi? Coba, oke. Oke, nice. Aku nggak bisa share screen sebentar. Tadi bisa loh padahal. Oke. Oke, jadi maaf tadi ada kesalahan teknis sebentar. Jadi welcome to webinar studi di Italia yang nomor 1. Jadi soalnya kita ini akan bikin sebuah series webinar untuk gimana sih caranya kita persiapan kuliah di Italia, terus apa namanya, gimana caranya kita nanti mendanai juga kuliahnya kita di Italia. Makanya kita, karena Italia ini kurang populer sebenarnya buat tujuan studi, kita bikin webinar ini supaya kalian semua itu bisa bikin lebih paham lah gimana caranya kuliah di Italia, terus kayak seberapa mahal sih sebentar kalau misalnya kayak kita kuliah di Italia. Jadi nanti itu yang kita bahas tuh ada 3 ini sih kurang lebih ya. Jadi semua bervariasi dari S1, S2, S3. Jadi pertama ada 1 serba-serbi perkuliahan di Italia. Terus yang kedua ada opsi pendanaan selain beasiswa regional. Karena biasanya kalau kita kuliah di Italia itu yang dibahas tuh selalu beasiswa regional. Terus yang ketiga, gimana sih caranya cari part-time di Italia. Nah, ini rundown-nya. Jadi kita sementara ini masih pembukaan sebentar. Terus ini ada sambutan, sebentar lagi ada sambutan dari Pak Ketua. Habis itu nanti kita dari jam 9.15 sampai 9.35 di waktu Italia, kita ada presentasi S2 dari Julia. Terus habis itu presentasi S3, yang terakhir presentasi S1, sekalian gimana caranya cari part-time di Italia. Terus nanti kita ada break sebentar, kita ada Q&A. Terus nanti kalau misalnya yang mau lebih detail lagi, kita bakal ada breakout room. Nah, tapi yang S2 ini nanti sama Latifa dan Sonia. Terus terakhir nanti kita ada penutupan foto sebentar. Nah, ini untuk peserta, kita ingatkan sekali lagi supaya kita gampang nanti ngurus breakout room-nya. Tolong display name-nya kalau misalnya bisa. Jadi kalau misalnya bisa aja diganti jadi peminatannya kemana, terus namanya. Jadi misalnya kamu minat ke tanya-tanya nih soal S2, jadi diganti S2 underscore Debbie, atau misalnya S3 berarti nanti S3 underscore Hadi. Ini kurang lebih gitu aja. Waktu dan tempat kita persilahkan ke. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi PP Italia itu kan organisasi pelajar Indonesia di Italia. Itu berusaha untuk sharing informasi perihal opsi pendanaan studi di Italia. Mungkin biar cepat aja ya. Jadi kalau dari kami sebenarnya informasi studi di Italia itu kurang terlalu terdengar. Mungkin karena beasiswa di Italia itu tersebar ya. Ada yang dari eh, mungkin aku kategorisasi, satu ada dari kampus, kemudian kedua ada dari pemerintah regional, itu namanya DSU, Diritto Allo Studio, DSU. Kemudian ada juga dari pemerintah tingkat pusat, ada IYT, Invest Your Talent, nanti hari ini akan dibahas lebih mendalam, ada MEICI, kemudian ada juga beasiswa dari Uni Eropa, misalnya EMJMD, Erasmus Mundus Joint Master Degree. Kemudian ada juga beasiswa dari pemerintah Indonesia, LPDP, atau beasiswa instansi. Kemudian ada juga beasiswa scholarship, ataupun berbentuk project dari EU misalnya, MSCA nanti juga akan dibahas. Ataupun selain beasiswa juga ada teman-teman bisa ke sini dengan opsi self funding. Ini juga akan dibahas hari ini. Jadi sebenarnya banyak opsi untuk studi di Italia. Mungkin kayak peribahasa banyak jalan menuju Roma ya. Jadi banyak juga jalan menuju kota-kota lain di Itali. Harapannya teman-teman tetap semangat, karena saya juga yakin sih di sini teman-teman pelajar yang ada di luar negeri itu
bisa jadi ada yang beruntung untuk satu kali apply, tapi banyak juga sebenarnya, dan saya yakin majority itu apply-nya berkali-kali. Jadi tetap semangat. Jadi apa yang kita kasih di sini mungkin gambaran-gambaran aja arahannya, terus teman-teman harapannya bisa cek di website masing-masing. Itu aja. Saya ucapin makasih banyak ke teman-teman Departemen Informasi Beasiswa dan Studi yang udah nyiapin, sama terima kasih juga teman-teman narasumber yang udah menyediakan waktunya untuk sharing. Makasih. Eh, Assalamualaikum. Oke, ini langsung apa namanya? Langsung aja kita ke presentasi pertama dari Julia. Oh ya, ini yang untuk S2 kita narasumbernya itu khusus dari beasiswa namanya IET. Jadi untuk yang mau nanya-nanya misalnya kan pernah dengar soal Maici, jadi kita bisa jawab nih. Cuma kita mungkin apa namanya pengetahuan kita itu nggak sedalam sama semua award di Maici lainnya gitu. Tapi nanti kita bisa mungkin jawab karena kita usahain ini beasiswa non regional dan kebetulan kita yang untuk Maici belum dapat narasumbernya. Waktu dan tempat dipersilahkan Kakak Juli. Oke, makasih Debbie. Buongiorno ragazzi. Sebelumnya makasih PPI udah kasih kesempatan buat aku sharing sedikit tentang Investor Talent Scholarship. Ya, tadi perkenalan aku Julia. Saat ini tahun kedua Masters in Management Engineering di University of Padua. Kalau kalian nggak tahu itu deket Venice, jadi kira-kira setengah jam gitu ya dari Venice. Dan saat ini aku perkenalan singkat cuman aku S1-nya itu teknik industri dan saat ini kesibukannya lagi magang dan ngerjain tesis gitu ya. Aku mau sharing dikit tentang IET. Semoga membantu. Yang pertama apa sih sebenarnya IET? Ini banner ini aku dapetin dari website resmi IET. Perlu kalian ketahui ini cuma ada satu website resminya. Jadi kalau kalian cari di internet itu cukup gampang ya, tinggal Investor Talent terus keluar websitenya. Di sini mereka ngejelasin program ini adalah ditujukan untuk masters and postgraduate courses in English. Jadi emang kelasnya dalam bahasa Inggris. Dan dikelola oleh Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation di Italia, jadi oleh pemerintah pusat Italia. Nah, IET itu seperti namanya Investor Talent, dia yang membedakan dia dengan beasiswa lain adalah on the job training atau kesempatan magang di perusahaan Italia. Jadi perlu digarisbawahi ini perusahaan yang bukan multinasional yang ada kantornya di Italia, tapi perusahaan yang ditemukan di Italia dan headquarters-nya ada di Italia gitu. Mereka bilang mereka memberikan scholarship dan also student support selama 2 tahun kuliah di Italia. Oke, jadi untuk IET sendiri itu mereka men-specify 3 main area dan kampus-kampus yang tergabung dalam program ini. Nanti akan dibahas di slide-slide berikutnya. Dan di sini persyaratan ya kalian harus udah lulus bachelor's gitu. Kalau di Indonesia biasanya 4 tahun, jadi 4 years of bachelor's degree. Oke, jadi sebenarnya siapa aja yang bisa daftar? Sebelumnya disclaimer, ini informasi ini semuanya ada di website yang udah aku sebutkan tadi ya, check out their official website here. Tapi aku mau jelasin mungkin secara lebih detail. Yang pertama, memiliki kewarganegaraan dan tinggal di salah satu negara terdaftar, di mana Indonesia termasuk dalam negara daftar tersebut gitu. Ada 16 negara lainnya yang tergabung dalam program ini. Terus yang kedua, telah lulus S1 dan memiliki ijazah dari universitas non-Itali. Di sini sebenarnya ketika kalian apply, itu kalau belum punya ijazahnya nggak apa-apa. Tapi sebagai gantinya harus ada surat resmi dari kampus Indonesia yang menyatakan kalau kalian sudah lulus dan ijazahnya akan keluar nantinya gitu. Terus yang ketiga adalah sudah apply ke salah satu program master atau laurea magistrale sebelum apply beasiswa IET. Di sini aku garis bawahin satu karena satu kalau seandainya kalian apply ke unlimited access. Jadi di sini mereka nggak ada kuota gitu ibaratnya. Kalau seandainya kalian apply ke limited access itu diperbolehkan punya pilihan kedua. Dan
Dan hal kedua adalah master atau laurea magistrale. Jadi kalau master ini di Itali itu ibaratnya sekolah keahlian, jadi lebih aplikatif gitu, dan durasinya selama 1 tahun, sedangkan laurea magistrale itu lebih teoritis dan 2 tahun. Jadi itu yang biasanya mungkin aku anggap ya secara umum orang-orang tuh lebih banyak apply ke laurea magistrale, kalau yang dari Indonesia gitu ya. Perlu diperhatikan jurusan dan kampus harus sama ketika apply. Terus list dan jurusan universitas ada di website official IET. Jadi di situ kalau kalian buka, ada salah satu section di mana kalian bisa cari based on university dan jurusan apa. Nah, saranku sih kalian cek dulu di website, terus abis itu baru pergi ke website universitas tersebut gitu, melihat syarat pendaftaran ke jurusan tersebut, karena akan beda. Yang keempat, berumur 26 tahun atau kurang pada saat mendaftar. Terus di sini proof of English proficiency-nya B2 atau bisa membuktikan S1-nya English taught. Dan yang keenam adalah ini nilai plus. Mereka menyatakan ini nilai plus, tapi kalau kalian punya sertifikat bahasa Itali itu dipertimbangkan. Oke, jadi ini list tiga area yang tergabung dalam program ini dan list universitasnya. Jadi bisa dilihat cukup banyak ya, cukup beragam dari utara sampai selatan, dan bagus-bagus semua universitasnya. Oke, apa aja sih sebenarnya keuntungan IET? Yang pertama itu pendanaan kuliah sebesar 1.000 euro net per bulan selama 9 bulan, mulai dari bulan Oktober. Jadi pada tahun aku dan tahun di bawah aku itu masih 900 euro per bulan, tapi sekarang sudah disesuaikan. Kemudian pembebasan biaya kuliah. Jadi kalian udah nggak perlu bayar tuition, jadi dia otomatis nanti kalian di university portalnya sudah lunas gitu, atau you are exempted from tuition fees. Tidak termasuk biaya admin universitas sebesar sekitar 200 euro per tahun ajaran. Ini sekitar karena beda-beda kampus, beda admin fee gitu. Keuntungan berikutnya adalah kompetitif. Di sini maksudku IET itu merit based. Jadi bisa dibilang ini menjadi suatu nilai jual kalian ketika apply ke pekerjaan. Karena memang kalau in terms of seleksi cukup kompetitif. Misalnya ya sebagai gambaran, setahu aku jurusan aku, angkatan aku mungkin ada 4 atau 5 orang dari Indonesia yang IET. Sedangkan kalau MyChi sedikit lebih banyak, dan kalau DSU atau Regional Scholarship itu cukup banyak gitu. Ya, tapi selain itu keuntungannya kalian itu juga akan mendapatkan dukungan dari komite IET dan universitas. Jadi di sini sharing pengalaman lebih ke mereka akan nanyain ketika kita nyampe di Itali, gimana, apakah kalian sudah settled, gimana, apakah lancar-lancar aja aplikasi untuk residence permit-nya. Seperti itu aja sih sebenarnya dukungan dari komite IET gitu. Terus yang keempat, persyaratan dan proses pendaftaran yang mudah. Nah, di sini maksudku seperti yang udah aku sebutkan tadi, sebenarnya yang mereka minta itu nggak banyak. In terms of dokumen, itu cukup standar ya. Seperti transkrip dalam bahasa Inggris, kemudian sertifikat bahasa, paspor gitu-gitu. Yang mereka, bahkan mereka nggak meminta essay motivational letter untuk apply. Yang mereka minta adalah motivational video selama maksimal 1 menit. Jadi dalam 1 menit kalian harus menjelaskan kenapa kalian merasa pantas mendapatkan IET gitu. Dan karena 1 menit itu waktu yang cukup terbatas, ya otomatis nggak bisa terlalu banyak editing atau nggak bisa bikin film gitu. Jadi persyaratannya bisa dibilang sangat cukup mudah gitu. Sebagai gambaran ya, untuk ini aplikasi window-nya itu selama 1 bulan lebih.
Jadi itu dari akhir Januari terus tutup di awal Maret. Setelah kalian apply semua secara online, jadi di sini murni semuanya online, kalian nggak perlu mengirimkan dokumen ke Italia. Itu kalian tinggal menunggu 4-5 bulan, terus baru dapat notifikasi kira-kira bulan Juni atau Juli, mereka nggak ada tanggal persisnya, melalui email, apakah kalian diterima, masuk waiting list, atau ditolak. Jadi very straightforward proses gitu. Terus yang kelima, tidak ada kewajiban untuk kembali ke negara asal. Nah ini yang membedakan dengan LPDP gitu kali ya. Iya, terakhir hal yang perlu dipertimbangkan, ya, yang pertama pembayaran beasiswa. Ini sebenarnya sama seperti beasiswa lain di Italia ya, itu disbursement beasiswa itu dilakukan setiap quarter. Jadi ketika mulai kuliah bulan Oktober itu baru dibayarkan oleh mereka di bulan Desember gitu. Untuk itu kalian harus menyiapkan dana untuk tinggal di Italia selama 4 bulan pertama. Dan itu biasanya paling besar biaya itu keluar di bulan-bulan ini karena kalian harus bayar deposit akomodasi, kemudian untuk residence permit itu harus bayar fee-nya atau pindahannya, semuanya itu biasanya di awal-awal gitu. Yang ketiga, maksimal untuk 2 tahun ajaran. Jadi kalau seandainya kuliahnya lebih dari 2 tahun, misalnya 2,5 tahun, which is sesuatu yang cukup umum, itu tidak bisa diperpanjang. Jadi IET itu cuma bisa untuk 2 tahun. Sebentar. Yang kedua, biaya di luar tanggungan beasiswa. Nah, sebelum apply itu pasti ada biaya-biaya seperti pesawat ke Italia, kemudian tes bahasa, visa, termasuk biaya menerjemahkan dokumen, legalisasi apostille, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya tahunan ketika udah nyampe Italia seperti asuransi kesehatan itu enggak di cover IET. Biaya admin yang udah aku sebut tadi 200 euro per tahun. Biaya perpanjangan residence permit itu juga enggak di cover. Terus yang ketiga ini poin yang cukup penting, yaitu syarat pembaruan tahun kedua. Jadi untuk IET ketika notified keterima itu kontraknya selama 1 tahun dengan ketentuan bisa diperpanjang di tahun kedua apabila memenuhi beberapa syarat. Nah, deadline syaratnya itu biasanya bulan Juli tahun berikutnya. Jadi misalnya kalian berangkat Oktober tahun ini, berarti Juli 2025 harus mengupload di portal yang sama transkrip dari universitas yang menyatakan kalau kalian udah lulus 30 CFU, itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi maksudnya ini bisa diselesaikan dalam 1 semester, 1,5 semester gitu ya. Yang penting lulus, jadi nggak ada persyaratan nilainya harus suatu nilai tertentu gitu ya. Terus yang kedua, sertifikat kehadiran kelas bahasa Itali. Jadi mereka mewajibkan kita untuk ikut kelas bahasa Itali yang diadakan oleh kampus. Jadi biasanya kampus mereka punya language institution sendiri setiap semesternya. Jadi kalian bisa pilih semester 1 atau semester 2. Dan di sini tidak ada persyaratan harus level tertentu dan sebenarnya nggak ada persyaratan harus lulus kelasnya. Jadi yang penting datang, rajin datang gitu. Kemudian syarat kedua itu adalah perihal magang, karena yang udah aku sebutkan tadi magang tuh sesuatu yang penting di IET. Untuk per tahun ini yang aku baca di websitenya itu magang wajib diselesaikan di akhir tahun kedua. Kalau tahun aku itu magang kita harus membuktikan surat magang oleh perusahaan atau proyekto formativo training project di akhir tahun pertama, jadi bulan Juli. Jadi di sini ibaratnya lebih ada sedikit kelonggaran, tapi kalian harus tetap melakukan dan menyelesaikan magang.
Terus yang ketiga perlu dedikasi. Jadi di sini ini lebih ke sharing pengalaman aja. Pencarian magang nggak begitu mudah ya, karena perusahaan di Itali, apalagi daerah utara itu lebih banyak SMI dan mereka itu requirement-nya adalah bahasa Itali. Jadi ya, jadi pilihan kita akan lebih narrow down gitu. Kemudian persyaratan selama menjadi penerima di sini maksudku kalau kalian adalah awardee IET itu tidak boleh ikut mobilitas apapun di luar Italia. Jadi kalau kalian mau Erasmus selama 1 semester di luar Italia, kalian harus milih antara dapat beasiswa dari IET atau beasiswa dari Erasmus. Dan kalian juga tidak bisa tesis di kampus di luar Italia gitu. Jadi itu jadi pertimbangan apa objektif kalian dan target-target kalian selama kuliah gitu ya. Terus yang keempat adalah timeline seleksi. Di websitenya emang kurang jelas, cuman dari pengalaman itu ya tadi dari dibuka seleksinya dari akhir Januari, ditutup awal Maret gitu. Jadi kira-kira 1 bulan lebih, dan setelah itu kalian tinggal nunggu hasilnya keluar Juni atau Juli. Ya, sekian dari presentasi dari aku. Semoga membantu. Ya, kalau mau tanya-tanya bisa dari LinkedIn. Terima kasih. Oke, makasih Kakak Julia. Gimana tadi presentasinya? Semoga cukup jelas buat yang pengen nanti daftar IET. Soalnya IET ini sebenarnya tuh menarik banget. Jadi kayak dia itu ngecover cukup banyak program nggak sih dari Italia gitu, dan kebanyakan dia tuh pasti programnya yang berkoneksi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Italia gitu. Oh ya, terus ini kita juga ngingetin untuk yang baru datang nih. Jadi kan nanti kita ada breakout room. Jadi kalau misalnya emang kalian mau gabung breakout room, tolong display name-nya diganti jadi peminatan underscore nama kalian. Jadi misalnya mau tanya-tanya soal S1, jadi S1 underscore Debbie, atau misalnya S2 underscore Julia, kayak gitu ya. Terus ini langsung aja kita ke pembicara selanjutnya. Iman atau Kang Ipin, udah ready? Langsung Ya, share screen aja kalau misalnya udah ready. ya, baik. Oke. Sorry, bentar. Oke. Ya, baik. Selamat siang waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia. Perkenalkan, saya Immanuel sebagai mahasiswa PhD di Politecnico di Milano. Saya bersama rekan saya, Mas Nur Arifin. Kenalin diri, perkenalin Mas. Udah gampang Kita- lah, sama-sama kenal Oke. lah. Dikenalin aja. Ini Mas Nur Arifin juga sebagai mahasiswa PhD di Palermo. Di sini kami akan memperkenalkan sedikit soal selayang pandang secara umum studi doktoral di Italia. Saya yang akan jelaskan untuk umumnya. Nanti untuk pendanaan, karena Mas Ipin penerima dari salah satu beasiswanya, Maria Sklodowska Curie Action, Mas Ipin yang akan menjelaskan tentang skema pendanaan MSCA-nya pada teman-teman ya. Oke, kita akan mulai. eh Ya, ini yang tadi saya ini. Nah, kemudian di sini juga kami sebagai gambaran umum aja, karena nanti ketika pendaftarannya ada besar kemungkinannya bahwa tergantung dari universitas yang didaftarkan atau dari skema pendanaan, mungkin ada pendanaan yang baru nanti di tahun depan atau dan waktu-waktu selanjutnya, tetap diutamakan untuk memeriksa sendiri di dokumen nanti. Ini hanya sebagai gambaran umum, sebagai pattern umum, pola umumnya aja. Informasi umum, jadi kebutuhannya cukup standar. Pertama-tama butuh gelar setara laurea magistrale, atau kalau di kita magister atau master ya. Dan kemudian untuk durasi tipikal programnya ini 3 tahun.
sedikit lebih pendek daripada PhD tipikal di tempat-tempat lain yang biasanya durasinya 4 tahun. Dan umumnya struktur programnya eh, tahun pertama ada perkuliahan, ada mata kuliahnya. Eh, Jelas banyak pilihan untuk mata kuliah berbahasa Inggris, tapi kalau untuk konteks spesifik Italia, ada juga yang bahasa Italia. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang sudah lancar atau mau ini, tetap bisa. Tahun kedua, eh, ada pilihan untuk magang atau visiting ke universitas di luar Italia. Atau juga kalau misalnya visiting dan magangnya opsional, bisa langsung melanjutkan ke penelitian. Tapi untuk beberapa kasus ada yang diharuskan untuk magang dan visiting misalnya masing-masing 6 bulan. Untuk tahun ketiga biasanya dihabiskan untuk penelitian dan penulisan disertasi. Jadi walaupun ini struktur umumnya seperti ini, sebenarnya ini agak fleksibel ya. Jadi saya juga ketemu teman-teman yang mungkin magang di tahun ketiga atau visiting di tahun ketiga atau mulai magang di tahun pertama itu juga ada. Jadi sebenarnya fleksibel, tapi ini hanya untuk gambaran umum dan idealnya yang disarankan oleh kalau di saya disarankan oleh departemen strukturnya seperti ini. Nah, untuk informasi pendaftaran sendiri, lowongan PhD-nya biasanya bentuknya call for competition. Jadi nanti Anda diminta untuk mengajukan dokumen-dokumen tertentu yang kemudian nanti dinilai kelayakannya oleh komite masing-masing departemen. Dan kemudian nanti ada skala penilaiannya dari 0 sampai 100, ada komponen-komponennya. Antara berdasarkan background Anda, berdasarkan proposal Anda, itu nanti Anda akan dinilai di ranking eh, relatif terhadap kandidat-kandidat lain, dan kemudian Anda diterima berdasarkan ranking tersebut. Nah, informasi tentang lowongan PhD-nya ini bisa ditemukan di link ini atau di laman web masing-masing PhD School. Untuk link yang saya cantumkan di sini ini adalah link pemerintah Italia, khususnya dari Kementerian Penelitian dan Pendidikan Tingginya Italia. Di sini semua lowongan PhD yang sedang dibuka atau yang sudah ditutup juga sudah bisa dilihat, dan bisa dilihat detailnya. Biasanya ada linknya juga yang menghubungkan langsung ke laman web PhD School-nya. Secara umum sertifikat kemampuan bahasa Inggris diperlukan ya. Cuman ini nanti ada detailnya yang dibintangin, nanti di slide selanjutnya akan dibahas juga. Kemudian untuk rekan-rekan mungkin yang khawatir apakah perlu bisa bahasa Italia, secara umum khususnya untuk proses perkuliahan itu nggak diperlukan. Walaupun kalau bisa cukup membantu juga. Nah, kemudian karena saya bilang tadi biasanya bentuknya call for competition, oh ya, call for competitionnya ini biasanya kebanyakan lowongan ini sudah gabung sama pembiayaannya dari pemerintah Italia sendiri. Tapi tetap membuka kuota-kuota lain, misalnya untuk kalau Anda bawa pembiayaan sendiri dari LPDP atau BPI, atau misalnya dari skema lain seperti Mas Ipin, misalnya dari Marie Curie Action itu. Nah, ini untuk informasi tambahannya, sertifikat tes kemampuan bahasa Inggrisnya seperti yang umum-umum tentu diterima, IELTS, TOEFL, TOEIC masih itu diterima. Tapi dari informasi kandidat mahasiswa PhD yang sudah diterima, biasanya tidak perlu yang tidak nggak terlalu memperhatikan masa aktifnya. Kayak misalnya IELTS biasa ditulis di websitenya berlaku selama 2 tahun, tapi universitas di Italia biasanya kalau untuk PhD yang penting Anda submit, ada buktinya kalau lebih dari 2 tahun biasanya nggak masalah. Dan ada juga pada beberapa kasus, misalnya kalau sudah mendapat gelar masternya dari yang program berbahasa Inggris, misalnya ada di Eropa, di UK, atau di Amerika, biasanya sudah nggak perlu lagi. Tapi pada beberapa kasus diminta surat keterangan juga dari universitas sebelumnya. Kemudian untuk kemampuan bahasa Italia, untuk kebutuhan akademis nggak terlalu, tapi sangat disarankan tetap untuk kehidupan sehari-hari, karena masyarakat Italia relatif nggak lancar berbahasa Inggris ya, walaupun di kota-kota besar kayak Milan atau Roma ya mungkin masih ada yang bisa, tapi kalau Anda akhirnya di universitas yang lebih di kota-kota yang lebih kecil, yang nggak metropolitan, kecil kemungkinannya ada masyarakat yang eh, bisa bahasa Inggris. Jadi untuk kehidupan sehari-hari aja. Kemudian untuk mekanisme pendaftaran untuk penerima beasiswa dari Indonesia, mekanismenya sama, tetap harus ikut call for competition, walaupun di proses pendaftaran nanti Anda harus mengkomunikasikan ke universitas yang dituju.
karena ada kuota untuk penerimaan mahasiswa PhD dan ada biasa kuota yang dilebihkan untuk mahasiswa PhD yang membawa pendanaan sendiri. Nah, ini nanti perlu dikomunikasikan supaya Anda akhirnya nggak masuk ke kuota yang salah untuk membantu proses penerimaan di universitasnya juga. Ini sebagai gambaran aja, ini lowongan PhD di Politecnico di Milano untuk siklus ke-40 2024-2025 sudah dibuka dan ini beberapa contoh syaratnya, yaitu Anda ya tetap butuh laurea magistrale setara magister, setara master. Ada persyaratan minimum IPK-nya dan dicantumkan di sini karena Indonesia eh, tidak setara EU skalanya, jadi diberikan tabel sendiri di appendix bahwa untuk Indonesia setara IPK 2,8 dari 4. Untuk sertifikat kemampuan bahasa Inggris, ini 3 dari beberapa yang lain yang juga diterima, tapi ini IELTS, TOEFL, dan TOEIC, ini standarnya. Kemudian Anda juga diminta untuk submit PDF report ini seperti proposal ya, dan kalau untuk kasusnya Politecnico di Milano, ini ada formatnya sendiri. Jadi kalau misalnya Anda universitas tujuannya selain di Polimi ada biasanya dokumen call-nya. Eh, Tolong dicek lagi supaya jangan ada yang ketinggalan karena saya nggak bisa menjamin juga bahwa ini semuanya sama setiap universitas. Kemudian CV ada template-nya juga. University Qualification Document ini ijazah dan transkrip. Kalau ternyata tidak berbahasa Inggris atau tidak berbahasa Italia, akan diminta terjemahannya. Kemudian identification dokumen, biasanya paspor, dan kemudian Italian tax code atau di sini sebutnya codice fiscale. Untuk Anda, untuk kita yang orang Indonesia biasanya diminta nanti setelah diterima dan ketika enrollment, ketika Anda sudah diterima dan daftar ulang itu nanti baru diminta. Jadi eh, ini nanti Anda bisa dicari sendiri di informasinya di website kedutaan Italia, itu bisa itu di request di sana untuk warga negara asing. Kemudian ini pendanaan yang umum dulu, biasa jadi kalau pendanaan yang saya tadi bilang yang biasanya umumnya sudah nyantol sama eh, proses call for competition-nya, ini biasanya jumlahnya kurang lebih segini. Ini untuk tahun ini 1.350 ini untuk Politecnico di Milano. Saya ngecek yang lain ada variasi sedikit tapi nggak terlalu banyak. Dan ini dibayarkan bulanan tanpa tunjangan lain-lain. Jadi eh, agak berbeda dengan LPDP. LPDP biasanya ngasih kayak ada settlement cost, ada biaya berangkat. Ini nggak ada. Jadi ini dibayarkan per bulan sejak Anda diterima. Agak mirip kayak gaji, tapi juga nggak ada tunjangannya. Dan pada beberapa institusi biasanya ada manfaat tambahannya. Ini saya ngambil satu contoh untuk Brand Sasso Science Institute di L'Aquila. Bisa juga ada tambahan untuk housing dan voucher makan siang. Tapi ini benar-benar tergantung institusinya. Nah, di dalam pendanaan oleh Kementerian di Italia ini sendiri ada satu subskemanya yang dibayarkan oleh PNRR. PNRR ini salah satu dana ya dana recovery sejak COVID ini ada kewajiban tambahan untuk internship dan period abroad. Setahu saya di luar PNRR ini magang dan period abroad ini pilihan bisa dipilih. Kalau Anda mau, Anda tetap bisa berangkat. Kalau enggak, juga nggak apa-apa. Nah, untuk Maris Klauduska ini, saya serahkan ke Mas Ipin. Yap, matur nuwun Kang Iman sudah diintroduce mengenai PhD di Italia. Jadi sekarang it's my part to explain apa yang dimaksud dengan Marie Curie. Sajane iki Marie Curie iki panganan apa toh kayak gitu kan. Nah, itu kita harus jelas. Next slide. Oke. Jadi gini, Marie Curie itu bentuknya macam-macam. Jadi memang ini beasiswa yang menurut saya jarang orang Indonesia yang apply ini Marie Curie. Itu ada doctoral network, postdoctoral, dan covan dan segala macam lah gitu. Nah, ini Marie Curie itu dianggap sebagai salah satu beasiswa yang paling prestisius di Uni Eropa. Jadi kalau udah kan mau ke Uni Eropa, dapat uang sakunya rada lumayan berlebih lah kayak gitu. Bisa bawa keluarga, bisa bawa apa.
ambillah MSCA. Karena ini adalah salah satu produk yang menurut saya itu memang sangat worth it ya untuk diambil gitu kan. Karena memang rate-nya untuk yang bisa didapat itu bisa sekitar 3 sampai 5 kali lipat gaji 3 sampai 4 kali lipat beasiswa yang ada di eh, Italia pada umumnya. Jadi gini, jadi perhitungannya gini, next lagi Mas. Oke, oke. Previous lagi balik. Kayaknya tadi kelewat. Oke, next Mas. Oke, jadi Marie Curie itu yang penting gini, sistemnya gimana sih? Marie Curie itu harus 50% akademis dan 50% praktisi gitu. Jadi intinya itu adalah kita warga negara yang tidak. Jadi misalnya kita mau ambil Marie Curie di Italia, ya kita bukan berarti kita berarti sudah nggak ada residen di Italia, misalnya kita residen di negara manapun, mau di Spanyol atau apa, kita bisa ngapain seperti itu. Nah terus JB Enroll itu jadi seleksinya itu yang pertama adalah kita mencari project yang sesuai dengan kita. Projectnya kita sesuaikan dulu, kita mau yang seperti apa sih gitu kan, sesuaikan dengan kompetensi kita, apakah sebelumnya sudah punya publikasi atau risetnya harus sesuaikan seperti itu. Nah, yang paling penting adalah di dalam Marie Curie Scholarship itu, next lagi Mas. Nah, jadi Marie Curie itu adalah salah satu beasiswa yang saya bilang itu luar biasa. Luar biasa dalam arti apa? Dalam arti jumlahnya. Karena kenapa? Karena perhitungannya gini kan, sebagai contoh, berapa uang yang didapatkan Marie Curie di Italia gitu kan. Jadi kalau kita lihat rate dari Italia itu kan ada koefisiennya 4.000 dikali 0,8. Jadi dari situ dikalikan koefisiennya berapa dari 4.000 euro dengan dikasihkan koefisien Italia, ditambah tunjangan mobility, ditambah lagi dengan tunjangan keluarga jika ada seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya keluarga gitu kan, sudah punya istri ataupun punya anak gitu, nah itu berhak untuk mendapat namanya family allowance gitu. Jadi family allowance-nya itu walaupun keluarganya nggak ikut, ya tetap mereka akan mendapatkan family allowance seperti itu. Nah, jumlahnya berapa gitu kan? Kalau saya sendiri di beasiswa Marie Curie ini untuk rate-nya kotor itu sekitar 4.400 euro per bulan. Nah, dari 4.400 euro itu kita kurangin lah ya, kurang lebih 30% lah kita kurangin untuk pajak dan segala macam ya, kurang lebih 30%. Jadi masih dapat sekitar 3.000 euro atau lebih untuk di Italia. Tapi pun rate ini kita nggak bisa memastikan ya, karena kan potongan itu kan tergantung di negara mana, region mana, potongannya beda-beda seperti itu. Nah, terus ada lagi namanya funding untuk riset dan manajemen gitu. Nah, itu jumlahnya berapa gitu kan? Jumlahnya untuk riset sendiri itu sekitar 1.500 euro per bulan. Nah, kalau manajemen gimana? Manajemen sekitar 1.200 euro per bulan. Nah, tantangan di Marie Curie ini adalah bukan bagaimana risetnya gitu, tapi bagaimana cara menghabiskan uangnya. Nah, itu harus kita pahami gitu kan. Jadi kita berpikir rada-rada sedikit lah. Kalaupun kita dananya nggak habis, kita harus mengembalikan itu ke Uni Eropa. Jadi enaknya Marie Curie adalah kita diajarkan untuk ngabisin uang begitu. Karena kalau balik lalu luar biasa itu. Next, Kang Iman. Nah, mendapat Marie Curie di mana sih ya gitu kan? Bisa cari di Euraccess, itu sangat banyak proyek-proyek yang dari MSc Ecova dan segala macam. Ketika ada yang cocok dengan keinginan kita, kita apply. Nah, yang kita apply itu apa sih gitu kan? Saya bos, apakah perlu bahasa Inggris yang itu? Enggak perlu sama sekali. Yang penting menunjukkan bahwasanya levelnya sampean itu berada pada di bahasa Inggrisnya misalnya C1 atau C2 gitu. Entahkah mau TOEIC, entahkah mau IELTS, entahkah mau TOEFL. Bahkan saya sendiri pun itu pakai sertifikat dari online yang abal-abal yang menunjukkan sertifikat saya C2 dan itu pun lolos gitu kan. Jadi kita nggak perlu
nggak perlu keluar apa-apa gitu. Karena kenapa ya? Karena ya apa ya, Marie Curie di Italia itu terkadang beberapa hal itu sangat mudah gitu kan, sangat mudah masuknya. Cuma nanti kalau di Italia itu susahnya adalah pertama, banyak orang yang tidak bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Bahkan saya pun yang beberapa kali ngomong Spanyol pun, saya masuk ke Italia ngomong Spanyol, waduh, gak ada yang paham sama sekali. Akhirnya saya pun belajar bahasa Italia. Nah, dari situ ya kita lihat ya, early access itu banyak ya, dari doktoral apa. Terus yang paling penting apa? Dalam interview Marie Curie ataupun beasiswa apapun, mau S3 atau S2, itu jangan memikirkan, orang kalau Indonesia kebanyakan mikir TOEFL-nya dulu, IELTS-nya dulu, bukan. Yang penting itu adalah sampean tuh jelas dulu. Mau masuk Marie Curie, mau masuk S3, jelas dulu apa yang mau dilakukan, meyakinkan profesornya, meyakinkan interviewnya bahwasanya oh saya cocok loh di sini. Karena kenapa? Karena saya berhubungan dengan A dan Z. Nah, itulah yang harus dibangun rekan-rekan sebelum mengapply beasiswa ataupun S2 atau S3. Harus di itu kan dulu lah, apa kita fine tune dulu gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar oh Kak beasiswanya apa sih gitu kan. Beasiswanya orang kan namanya orang kebanyakan di Indonesia itu berpikir biasanya kalau beasiswa itu harus IELTS, harus seleksi, itu enggak gitu. Karena ada banyak cara gimana kita bisa ngeplay beasiswa dari pemerintah Eropa, di mana rate-nya itu luar biasa, effortnya kita tidak berlebih, tapi yang penting itu adalah tantangannya bagaimana kita bisa meyakinkan gitu. Nah, cara yakinnya gimana? Saya kan nggak bisa bahasa Inggris, saya kan nggak bisa itu. Tool itu sudah banyak, Bapak Ibu sekalian. Tool itu sudah banyak. Kita bisa interview, terus kemudian katakanlah apa yang mereka tanyakan, yang penting kita mengerti, kita tulis di chat GPT. Oh, ternyata responnya baik seperti itu bisa seperti itu, dan itu kemungkinan besar itu bakal diterima gitu. Oke, siap. Oke, next lagi. Jadi kalau rekan-rekan tertarik dengan Marie Curie, nanti kita bisa ngobrol banyak, bisa connect saya di LinkedIn ataupun apa gitu kan. Kalau mau yang S3 top university bisa kayak Kang Iman dari Polimi gitu. Kalau saya memang kampus pinggiran sih, memang saya sengaja untuk mencari cari beasiswa yang gede dan biaya hidupnya murah gitu. Sebenarnya di top university pun juga keterima, cuma memang ya sudahlah gitu kan, namanya sudah berumur ya gitu. Kalau sudah berumur, sudah nggak mau pikiran yang pusing, ya udahlah, yang penting kan S3 itu lulus gitu, bukan masalah gengsi-gengsiannya, yang penting lulus dulu udah gitu. Karena work life balance itu jauh lebih penting daripada segalanya. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya mungkin ini Mas ada yang kayaknya mobility rules-nya perlu dijelasin nggak tuh? Kalau Oke, misalnya ada yang mobility pernah rules-nya master itu sebenarnya di suka-suka Italia. gitu kan. Mobility rules-nya itu suka-suka. Ini, jadi bisa dikatakan misalnya ketika kita sudah S3 bisa 1 tahun, tergantung sih, ada yang MSCA, ada yang macam-macam ya. Kayak dulu ada yang penawaran di Denmark gitu, Denmarknya 1,5 tahun gitu kan, tapi 1,5 tahunnya di Israel. Waduh, kalau 1,5 tahun di Israel ya mohon maaf saya bilang gitu. Saya juga pernah dapat seperti itu juga gitu kan. Jadi memang mobility rules-nya itu adalah yang penting ada dua itulah pokoknya itu nggak ada yang pasti dalam mobility rules itu, apakah dia 3 bulan, apakah dia 1 bulan, pokoknya suka-suka yang pembeli beasiswa gitu. Dan itu pun sangat bisa dinegosiasi, misalnya kalau kita mau pindah negara ataupun mau pindah partner, sangat bisa untuk dinegosiasi. Jadi tidak ada sesuatu yang pasti di sini. Tapi berarti kalau misalnya MSCA, kalau misalnya Mas apply di Italia, nggak boleh sebelumnya master nggak boleh di Italia lagi ya? Maksudnya dalam berjalan Betul. waktu dekat ya? Nah, Betul. oke. Iya. Oke, berarti kalau dari kami itu dulu, rekan-rekan, nanti akan ada sesi breakout room. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa lebih luas ditanya di sana, karena selanjutnya habis ini masih ada sesi lagi untuk yang S1 ya. Baik, demikian terima kasih dari kami. Sampai jumpa di nanti sesi Q&A-nya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Iman. Makasih banyak. Sorry guys, ini agak kacau nih dari moderatornya, soalnya
FYI aja tuh sekarang tuh lagi di Seoul mobility juga. Jadi aku mewakili universitas di Italia untuk mobility di Seoul, dan dormku di Seoul tuh jujur aja kurang kondusif buat Zoom kayak gini. Jadi anyway, langsung aja ke pembicara selanjutnya. Divanya udah ready? Udah. Coba share screen yuk. Kelihatan ya. Nah, oke, ini kita ada Divanya. Dia kebetulan juga satu jurusan sama aku, satu kampus juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat title-nya sama, Bachelor Italia Medieval Renaissance Studies. Tapi dia sekarang masih di Italia, aku sudah melalang buana. Anyway, good luck. Waktu dan tempat kita persilahkan ke Divanya. Oke, terima kasih Kak. Jadi ini sesi self-funded yang sebenarnya nggak perlu pusingnya tuh cuman waktu kita daftar aja. Jadi pas pendanaan kita sebenarnya pusing juga, cuman kita tidak kompetitif aja. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Divanya, aku dari Italian Medieval and Renaissance Studies, sekarang tahun pertama. Kenapa kok pilihnya di Italia, dan sebenarnya kan ada negara-negara yang lebih murah lah istilahnya daripada Italia. Itu sebenarnya preferensi masing-masing ya. Jadi misalnya kalau misalnya aku nih pengen ke Italia tapi lebih murah di Turki, kan nggak bisa ya kita paksain kita kuliah di Turki padahal maunya di Italia. Jadi salah satu cara yaitu self-funded. Terus kenapa kok aku milih self-funded? Karena pertama ada pertimbangan diskusi juga sama orang tua dari biaya dan juga gimana nanti kamu tinggal di sini gitu. Seperti itu. Tapi sebelum itu sebenarnya pasti ada asa untuk ngambil beasiswa nih menguntungkan juga. Jadi orang tua nggak perlu susah-susah bantu kita untuk kuliah, untuk studi di luar negeri. Tapi aku sendiri jujur hampir desperate waktu itu nyari beasiswa untuk S1 di Italia karena emang susah itu. Dan sebenarnya ada beasiswa regional, cuman kembali lagi ke pertimbangan bersama orang tua karena memang beasiswa regional itu ada beberapa dokumen yang sebenarnya harus ada persyaratan dari orang tua karena memang saat itu aku masih underage juga, jadi kayak lebih harus ada sih pertimbangan dan diskusi lebih lanjut sama orang tua. Nah, pasti semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kalau kelebihan sendiri, budgetnya itu nyesuaiin kebutuhan. Kalau aku sendiri, waktu bulan pertama, aku dikasih tok, ini kamu dapat segini ya. Terus habis itu nanti coba bulan pertama kamu explore dulu gimana biaya kos di sini tuh kayak gimana, berapa harganya. Terus habis itu kehidupan kayak makan, obat atau lifestyle, hiburan gitu gimana. Nanti waktu dua baru disettlein. Jadi sebulan misalnya dapat 750 euro atau 1.500 euro, tapi itu di luar dari biaya kayak biaya per semester, biaya asuransi, biaya izin tinggal dan segala macam. Terus kedua kelebihannya itu kita nggak ada persaingan. Jadi setelah kita daftar buat masuk ke jurusan yang kita mau, kita sudah gimana ya, sudah terdaftar gitulah istilahnya. Terus habis itu kita nggak perlu nggak perlu untuk nunggu kompetitif dalam beasiswa. Jadi kita sudah setelah toh kamu diterima di sini, terus kamu sudah bisa melanjutkan ke alur selanjutnya, yaitu persiapan untuk berangkat dan dokumen-dokumen yang diperlukan saat kita ada di sini. Terus ada kekurangannya itu emang yang paling berat adalah kalau misalnya finansial orang tua lagi drop misalnya ya, itu lumayan berat. Jadi kalau misalnya nih kita aku mau bayar uang semester nih, uangnya udah ditransfer atau belum, terus habis itu ada orang tua bilang, oh bentar ya, kita masih kesusahan nih untuk ambil uangnya. Nah itu sebenarnya yang paling berat, dan
meskipun sudah dihitung-hitung pengeluaran segala macam, cuman itu emang berat banget sih sebenarnya kalau misalnya ada kesulitan dalam finansial yang tiba-tiba aja. Misalnya waktu COVID, usahanya lagi drop nih, nggak ada pemasukan gitu loh. Terus sebenarnya yang satunya ini semuanya sih, dari yang self-funded beasiswa mungkin juga pernah mengalami ini, yang kita sudah settle sama keuangan kita, tiba-tiba harus ada pengeluaran yang mengagetkan, kayak misalnya kita mau naik bis terus habis itu lupa activate tiket gitu kan, bayarnya juga lumayan gitu. Nah, ini aku kasih detail pengeluaran selama aku di sini. Ini aku hidup di Padova ya. Mungkin kalau misalnya di tempat lain bisa berbeda dari aku, bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Nah, sebenarnya yang wajib-wajib banget dibayar itu yang kos, itu kan per bulan ya, kos, terus habis itu makan, terus habis itu bis, habis itu hiburan dan wifi ya untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan apa yang lainnya untuk hiburan segala macam. Nah, itu kebutuhan per bulannya. Cuma nanti ada tambahan nih dari ada tambahan untuk uang semester yang dibayar setiap semester 1, semester 2 dan sebagainya. Terus habis itu izin tinggal dan markadabolo itu juga setiap tahun. Terus asuransi juga setiap tahun. Dan untuk bis itu sebenarnya tergantung kalian tinggalnya di mana. Kalau misalnya tinggal di dekat kampus itu lebih memudahkan karena nggak perlu ngeluarin uang bis kan. Terus bisa dijadiin uang saku yang sisa. Uang saku sisa itu biasanya bisa ditabung, bisa jadi untuk self reward dan untuk hiburan. Misalnya, aduh jenuh nih, pengen kemana, itu bisa dipakai uang sisanya itu. Nah, pengiriman uang dari Indonesia itu sebenarnya ada 2 cara. Pertama itu bisa langsung convert dari rupiah ke euro di Bank Indonesia, atau bisa dikirim dari Bank Indonesia ke bank lokal di sini. Jadi kalau misalnya dari Bank Indonesia sebenarnya lebih mudah, cuman waktu kita pembayaran kos dan segala macam yang harus transfer itu agak menyulitkan karena emang harus ada perantaranya. Nah, kalau misalnya langsung dari Bank Indonesia ke bank lokal, kita cuman langsung sekali aja, misalnya dikasih sama orang tua 750 euro, terus dikirim ke bank lokal. Nah, aku saranin itu pakai aplikasi namanya Flip, itu lebih murah daripada langsung dari Bank Indonesia ke bank lokal sini gitu. Terus aku di sini juga pengiriman setiap 3 bulan sekali supaya cash flow-nya aja sih lebih tertata aja. Terus kalau misalnya aku pengen nih beasiswa nanti semester 3 atau semester selanjutnya, sebenarnya ada 2 kemungkinan, ada ya, ada tidak. Kalau misalnya ya, ada beasiswa regional yang bisa nanti daftar waktu semester 3 atau semester selanjutnya. Terus tapi kekurangannya harus dipertimbangkan kembali ke pertimbangan dengan diskusi dengan orang tua begitu. Kalau misalnya tidak, sebenarnya kalau misalnya self-funded itu harus ada kalkulasi ya. Selama pertimbangan sama orang tua itu ada kalkulasi. Jadi kalkulasi selama 3 tahun itu nanti pengeluarannya apa aja ya kira-kira yang harus dikeluarkan gitu. Tapi tidaknya itu siap dengan konsekuensi yang tadi, kekurangan yang didapat waktu kita dapat, kita mau self-funded. Oke, segitu aja dari aku. Nanti bisa dilanjut ke Ariel ya untuk part-time. Thank you. Oke, makasih banyak Divanya. Oh ya, ini dari tadi ada yang nanya kan, kayak ini tuition fee-nya itu berapa sih, kok mahal ya? Itu sebenarnya nggak mahal guys, karena tuition fee kita itu per tahun ya, jadi bukan per semester. Jadi
tiap kali kita mention tuition fee itu tuh selalu per tahun. Dan untuk beberapa kampus ada yang bisa dicicil 3 kali, ada yang bisa dicicil sekitar 2 sampai 5 kali. Jadi tergantung kampusnya. Kalau misalnya kampusnya emang kebetulan baik ya 5 kali, tapi rata-rata 3 kali. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu misalnya 2.000 euro, jadi sekitar 34 juta. Itu tuh semuanya tuh per tahun ya. Jadi nggak 34 juta tapi per semester tuh nggak kayak di Indonesia. Dan anyway kan tadi udah denger ya kalau misalnya dari ceritanya Divanya itu cukup berat sih kalau misalnya self funded mau kuliah self funded S1 atau S2 itu lumayan berat ya. Cuma ini kita punya solusinya, salah satunya part time. Nah, kita di sini udah ada salah satu maestro part time, katakanlah namanya Ariel. Jadi sekarang gilirannya Ariel, gimana Ariel udah ready? Bro Ariel? Siap. Sip. Share way. Share screen. Monggo, waktu dan tempat kita persilahkan. Ariel nih keren loh PTW, dia barusan pulang dari Taiwan, jadi kemarin dia sempat exchange juga ke Taiwan. Jadi sekarang udah bahasa Itali bisa, Taiwan bahasa Mandarin mungkin bisa juga, itian-tian kali ya. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, terima kasih, Debbie. Sebentar ya. Oke, baik, terima kasih Debbie, dan selamat siang untuk semua yang ada di Itali dan selamat sore untuk semua yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antoni Sarladiatma atau Indonesia dikenal Ariel, dan untuk background saya sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Commerciale di Venezia, Triennale di Bachelor Degree, dan sekarang saya sedang menjalani tahun kedua di universitas saya, dan saya belajar ekonomi aziendale di sini atau mungkin dikenal dengan Business Administration and Economic Finance. Oke, mungkin sedikit intermezzo tentang saya. Saya datang ke Italia tahun 2021 dan pada saat itu saya baru lulus SMA, dan mungkin apabila teman-teman di sini ada yang posisi yang sama, mungkin mungkin experience saya ini bisa dijadikan konsiderasi atau mungkin dijadikan pertimbangan apabila teman-teman yang ingin S1 di Italia dengan biaya sendiri dan beasiswa, mungkin kurang lebihnya akan berjalan seperti ini. Oke, ini kurang lebih adalah timetable saya. Di sini saya mungkin cuma ingin sharing ya, gimana selama 2 tahun ke belakang, gimana saya membiayai diri saya, gimana saya hidup di Italia. Jadi saya berangkat di Italia pada tahun 2021 September, dan pada saat itu kebetulan saya menerima kampus dari Hack-Tuwing International Student Scholarship pada saat pertama kali saya datang, dan sama seperti kisah Kak Juli tadi yang S2 ya, kalau kita dapat beasiswa kampus, jangan terlalu berharap apabila beasiswa itu akan datang tepat waktu, karena ya namanya beasiswa kampus, saya yakin itu hanya akan cair setelah 4 atau 5 bulan setelah kedatangan kita di Italia. Atau untuk kasus saya ini, saya baru mendapatkan beasiswa saya itu sekitar bulan Januari, which is itu adalah berapa itu? Sekitar 4,5 bulan setelah kedatangan saya di Italia. Jadi ya untuk biaya-biaya seperti biaya awal, biaya visa, biaya pesawat, deposit rumah, biaya hidup di beberapa bulan pertama itu benar-benar kita harus cover sendiri, dan ya itu lumayan. Jadi ya selalu persiapkan untuk skenario terburuk ya, kita ingin berkuliah di sini. Dan setelah itu saya juga benefit yang saya dapat dari beasiswa ini adalah tuition waiver untuk tahun pertama. Jadi tahun pertama saya nggak perlu untuk membayar tuition fee, dan saya mendapat uang bersih itu sekitar 5.400 euro untuk periode 1 tahun. Jadi installment pertama itu di bulan Desember, Januari, dan installment kedua itu summer sekitar Juni atau Juli. Lalu saya juga pada tahun ini saya juga melakukan part time job, tapi
part time job yang saya lakukan ini juga nggak selalu. Saya cuma kerja waktu ketika high season doang, yang dimana itu adalah ketika spring, ketika awal spring sampai di akhir summer, sekitar bulan September atau Oktober. Kita lanjut, lalu di tahun 2023 saya sama sekali nggak ambil part time job, karena benar-benar di tahun ini saya benar-benar hidup dari beasiswa. Saya waktu itu apply beasiswa kedua, yaitu regional scholarship. Sedikit informasi kalau beasiswa saya yang tahun 2023 ini sedikit berbeda dengan beasiswa saya tahun pertama. Jadi beasiswa di Italia itu kebanyakan periodnya adalah 1 tahun. Jadi ketika kita ingin apply beasiswa lain, itu dalam periode 1 tahun ke depan itu kita bisa apply untuk beasiswa lainnya. Seperti yang saya lakukan ini. Beasiswa pertama dari beasiswa kampus tahun pertama, dan di tahun kedua dari beasiswa regional atau regional scholarship. Dari Erasmus kita dapat sekitar 4.200 euro, dan dari regional scholarship itu kotornya sekitar 7.600 euro. Tapi karena di Venezia itu kita dipotong uang mensa sekitar 700 euro, dan setelah itu dikenai pajak dan lain-lain, sehingga uang net yang saya terima itu cuma sekitar 6.000 euro. Dan di tahun 2024 saya sama sekali nggak apply beasiswa, karena maunya sih daftar regional scholarship, tapi karena ada 1-2 hal gitu masalah di ESU Venezia, di Digital Studio Venezia, sehingga ya mungkin saya nggak akan bahas masalah ini di situ, tapi ya singkat cerita saya agak terhalang untuk apply regional scholarship di tahun ini, sehingga saya cuma hidup dari saving saya dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga saya juga baru mulai kerja sekitar 2-3 bulan yang lalu, jadi ke rumah, sehingga ya kurang lebih seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih gaji yang bisa kita dapat dari part time job di Italia? Tentunya ini sangat bervariasi, tapi apabila kita dapat yang namanya determinato kontrak, dengan kontrak 20-24 jam per minggu atau 80-90 jam per bulan, mungkin kasarannya uang bersih yang akan diterima itu sekitar 600-800 euro. Ini sebenarnya tergantung dari rate gaji yang tertera di kontrak, dan alokasi gaji yang tertera di kontrak juga. Karena pada satu kasus juga, kayak contohnya ada di Italia itu gaji itu nggak semuanya masuk ke gaji net, tapi ada juga yang namanya alokasi liburan, alokasi sakit, alokasi tunjangan dan lain-lain. Sehingga pada satu case itu contohnya ada 2 company gajinya sama, tapi di company A itu gaji netnya lebih banyak, dan di company B itu gaji netnya lebih sedikit. Ada kemungkinan di company A itu gajinya lebih banyak karena alokasi gajinya itu lebih banyak di alokasi gaji netnya dibandingkan di alokasinya. Sedangkan di company B itu alokasi gajinya itu lebih banyak di deposit dan alokasinya, sehingga uang yang banyak ini akan kita terima di akhir kontrak. Jadi sebenarnya semuanya sama aja sih, tapi ya ada 1-2 hal faktor tadi yang ya mungkin cukup membingungkan. Oke, dan ini pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya cukup nggak sih kita hidup dari uang beasiswa aja, atau hidup dari uang part time aja? Mungkin kalau pertanyaan cukup apa enggak ini terlalu relatif, karena cukupnya aku dan cukupnya Debbie, cukupnya orang lain itu pasti akan berbeda dari setiap orang. Tapi kalau pertanyaan adalah possible apa enggak hidup dari beasiswa atau dengan part time? Menurutku itu sangat possible, karena kalau dari beasiswa itu kan beasiswa regional, let's say itu kita akan mendapat sekitar 7.000 euro. 7.000 euro dibagi 12 itu kita akan dapat angka sekitar 500-600 euro. Dan apabila kita kerja part time 20-24 jam, itu gaji yang akan kita terima seperti yang saya bilang tadi itu sekitar 600-800 euro. Sehingga dan di sini saya sudah meng-breakdown ya beberapa pengeluaran utama saya, akomodasi, groceries, transportasi, SIM card, asuransi, dan tuition. Dan di sini kita dapat angka 544 euro, atau mungkin kita berikan sebagai 600 euro. Sehingga apabila kita kondisikan dengan gaji part time ataupun dengan uang beasiswa, ya saya rasa dengan uang segitu, dengan hidup normal dan minimalis, menurut saya
sudah cukup lah, sudah buat saya pribadi sih cukup. Dan angka-angka yang tertera di sini juga sebenarnya juga bisa di reduce lagi. Kayak contohnya transportasi. Mungkin instead of bayar 25 euro untuk abonamento untuk pass transportasi, mungkin kita bisa beli pasnya Movie Bike, let's say itu kan cuma 10 euro. Jadi dalam hal ini kita bisa pangkas itu uang kita. Terus untuk tuition, di sini kan seperti yang Dewi bilang tadi kan tuition di Italia itu sekitar 1.200-1.300 euro, sedangkan di Cavaschelli itu sekitar 1.100 euro per tahun. Itu ada yang namanya tuition reduction kalau di Cavaschelli. Ada juga yang namanya benefit for easy. Apabila kita memakai dua layanan ini, kita bisa nge-reduce tuition kita jadi mungkin bisa 300-400 euro per tahun, jadi jauh lebih sedikit. Jadi ya sebenarnya ya banyak hal-hal yang bisa kita reduce. Dan kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, apabila cukup nggak kalau hidup dari beasiswa atau hidup dari part-time, menurutku sangat-sangat cukup dan ya sangat possible saya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara kita dapat part-time di Italia. Sorry. Mungkin tantangan utama untuk dapat kerjaan part-time di Italia itu adalah bahasa Italia, karena seperti yang kita tahu orang Italia pun sama sekali ya relatively nggak bisa bahasa Inggris dengan lancar, jadi bahasa Italia sangat-sangat penting. Tapi kalau ditanya bisa nggak kita kerja di part-time di Italia tanpa bahasa Italia, hanya dengan bahasa Inggris? Jawabannya bisa, menurutku sangat bisa, karena menurut pengalaman pribadi waktu tahun pertama aku nggak bicara banyak bahasa Italia, dan ya ada aja yang nerima, dan pengalaman dari banyak temanku juga banyak juga yang nggak bisa bahasa Italia tapi tempat part-time. Oke, yang pertama itu door to door. Jadi ya ini sebenarnya cara yang paling klasik, cara yang paling konservatif, tapi menurutku di Italia ini adalah cara yang masih sangat lazim dan masih sangat normal untuk dilakukan. Jadi cara yang pertama teman-teman bisa ya langsung datang ke entah restoran, entah hotel, entah cafeteria dan lain-lain, drop CV, dan terutama di beberapa tempat yang ada tulisan cerita personale, ya teman-teman bisa coba tinggal datang taruh CV, dan ya cara itu masih bisa dibilang ya cukup efektif untuk dilakukan. Terus yang kedua di fast food restoran, Burger King, KFC, McD, itu juga salah satu cara yang baik juga, karena banyak dari teman-temanku yang kerja di fast food ini dan mereka kerja udah setahun 2 tahun tapi masih nggak bisa juga nggak, dan mereka nggak ngomong bahasa Italia. Dan ya aku rasa di fast food ini benar-benar relatif sebenarnya tergantung dari manajer juga, tapi menurutku sorry waktunya habis, tolong di wrap up ya, habis itu langsung lanjut presentasinya di breakout room kok misalnya bisa. Oke. Ya. Terus ada juga selanjutnya di Subito dan Indeed. Di sini kalau di Venezia sendiri itu, di Subito itu adalah salah satu platform yang benar-benar paling banyak dipakai untuk mencari pekerjaan, karena kebanyakan hiring dari hotel dan restoran itu ada di Subito. Jadi ya teman-teman bisa coba di Subito dan Indeed untuk mencari pekerjaan. Terus yang keempat itu dari agensia. Mungkin teman-teman tahu di sini Umana, eWork, Lebih Moderni, Monster dan lain-lain, itu adalah agensia. Ya agensia Percera di Lavoro yang adalah di setiap kota besar. Bisa dijadikan solusi juga buat teman-teman untuk mencari pekerjaan, tinggal kontak mereka dan biasanya mereka udah ada beberapa opsi pekerjaan yang teman-teman bisa pilih. Yang terakhir ya jadi rider, ya Glovo, Deliveroo, Uber Eats bisa dijadikan opsi juga, tapi mereka tuh ada webnya sendiri dan teman-teman bisa langsung register teman-teman di web yang sudah tertera. Ya saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan saya kembalikan waktunya ke Dewi.
Oke, Ariel, makasih banget. Ini apa namanya udah info selengkap-lengkapnya soal part-time karena kayaknya ini kita pertama kalinya ngebahas soal detail gimana caranya cari part-time di Italia. Tapi anyway, karena kita agak molor nih, kita langsung aja ada sambutan dari Bapak Atan dari KBRI Roma nih. Kebetulan banget ada Pak Atan dari KBRI Roma mau gabung ke kita. Ayo Pak, sambutan tipis-tipis Pak. Halo Pak Atan. Oke, sebentar. Oh iya iya. Oke, terima kasih moderator. Mohon maaf agak juga telat gabung. Oh, Mbak Debrina lagi jauh kayaknya jalan-jalannya. Ya, Iya terima Pak, kasih ini ya. lagi di Seoul di Korea. Oh gitu ya. Annyeonghaseyo Mbak ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, buongiorno dari Roma. Bagi semua yang sudah hadir, terima kasih nih. Sudah dikasih kesempatan juga oleh PPI Italia untuk sedikit memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan ini. Jadi pertama, saya terima kasih teman PPI Italia ini luar biasa inisiasinya untuk kemudian mengajak banyak mahasiswa Indonesia untuk bergabung menjadi PPI Italia ke depannya. Dan untuk sekarang sekitar 300-an orang sudah berdasarkan data dari teman-teman PPI sudah berkuliah di seantero Roma. Ada juga yang exchange kadang-kadang secara periodik datang. Mungkin tidak mewakili juga lah sekaligus mewakili KBRI Roma, walaupun tidak secara ofisial, tetapi saya memperkenalkan diri saya atas Pertahanan Republik Indonesia di Roma. Nama saya Kolonel Laut Pelaut Aminuddin Albek, biasa dipanggil Pak Atan sama teman-teman PPI Angkatan Laut. Jadi inisiasi seperti ini juga saya menjadi bagian dari tugas KBRI, sekaligus tugas saya sebagai atas pertahanan untuk ikut secara langsung atau tidak langsung melaksanakan pembinaan dan hubungan kepada teman-teman mahasiswa di Italia khususnya. Dan kebetulan saya juga tidak menangani Italia, tapi saya juga menangani Yunani, Siprus, dan Malta. Inisiasi seperti ini saya apresiasi. Kemudian saya juga banyak mendorong teman-teman yang saya kenal, baik orang tua, komunitas-komunitas, dan ini sudah saya share. Dan saya berharap ini akan ada lanjutannya, lebih fokus, mungkin walaupun nanti ada breakout room dan kemudian di-post di YouTube. Dan saya juga sudah mendorong untuk teman PPI men-share kontak yang bisa di-follow di media sosial oleh teman-teman PPI sehingga yang berminat baik orang tua maupun siapapun itu, bahkan juga ada yang kami dorong juga dari pihak Pemda, nanti ke depan juga akan kita upayakan untuk bergabung, juga ada para dosen dan seterusnya, sehingga makin banyak juga yang bisa datang ke Italia untuk kemudian mengikuti pendidikan di sini. Bahkan mungkin saya pengalaman ada beberapa teman PPI yang kemudian akhirnya bekerja di Italia ataupun perusahaan yang terafiliasi atau berpusat di Italia. Itu yang saya lihat, dan sekali lagi terima kasih. Mari kita kemudian bekerja sama untuk kemudian membuka kesempatan bagi generasi muda, teman-teman kita yang ingin menjadikan Italia sebagai opsi untuk menuntut ilmu plus mencari peluang kehidupan yang lebih baik berkarir ke depannya. Dan saya sudah mendorong teman-teman PPI Italia ini untuk kemudian menjadikan PPI Italia menjadi network hub bagi siapapun yang ingin mengembangkan dirinya baik untuk sekolah maupun kemudian untuk bekerja dan membangun karir. Bahkan mungkin mimpi saya ada salah satu alumni PPI Italia yang membuat perusahaan di Italia gitu ya. Kemudian juga mendorong investasi dan juga mendorong investasi ke Indonesia khususnya. Jadi ini mimpi besar yang menurut saya bisa kita lakukan, doable. Kayak Mas Ariel tadi sudah bisa membangun itu dengan caranya, dan saya yakin itu bisa. Nothing is impossible ya. Seperti itu. Dan teruslah kemudian menggaungkan Indonesia kemana-mana. Pesan saya bahwa sekali lagi saya implore di sini bahwa mahasiswa adalah
agent of change, juga sekaligus duta besar Indonesia dimanapun Anda berada. Anda adalah duta besar, adalah duta negara. Oleh karena itu jaga kekompakan, jaga nama baik. Karena siapapun identitas sebagai orang Indonesia tetap akan melekat, dan itu akan juga mempengaruhi secara nasional, secara lingkungan dan banyak hal lah. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mari gagasan ini itu untuk kemudian dilanjutkan dengan cara-caranya, dan saya akan membantu proses pendistribusian atau pemviralan hal-hal baik seperti ini ke siapapun di Indonesia melalui jaringan yang saya punya. Ya, terima kasih teman-teman, Ketua PP Italia periode sekarang Mas Hadi, juga moderator dan teman-teman yang sudah bergabung, termasuk narasumber. Terima kasih banyak ya. Saya tunggu di Roma kalau kita bisa ngopi dan ya ngobrol-ngobrol banyak hal lah. Teman-teman PP Roma udah sering lah tentang diskusi, sering komunikasi, sehingga saya terus kemudian berminat. Saya doakan bisa segera jadi anggota PPI Italia. Ya, PPI Italia mau dalam tahun ini, 1 tahun ke depan, dan seterusnya. Mudah-mudahan makin banyak. Terima kasih. Ada yang menyapa saya, Pak Marinus. Ini dari Uncen ini, dosen Uncen, Kaprodi. Beliau sangat intens untuk membawa mahasiswanya atau teman-teman yang dari sana untuk sekolah di Italia. Terima kasih sekali lagi. Ya, makasih. Terima kasih lagi Pak Mas Hadi, moderator. Salam hormat, salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grazie mille. Waalaikumsalam. Grazie mille Pak Atan. Apa tuh? Kita nggak ada yang nyangka Pak Atan ternyata gabung juga di sini. Terus itu tadi sesuai kata beliau, semoga makin gede PPI Italia, makin rame, makin banyak yang bisa ngopi-ngopi sama Pak Atan. So ya, mari kita doakan. Oh iya, untuk yang nanya regional scholarship, jangan khawatir. Kita kan ini sebenarnya tuh ada series. Jadi kita tuh bakal ada 3 webinar. Dan ini webinar pertama. Untuk webinar kedua kita bakal bahas tuntas soal regional scholarship. Kalian mau tanya apapun related ke beasiswa regional, kalian tanya aja di webinar selanjutnya. Nanti kita akan segera post informasinya, terus narasumbernya segala macam. Nanti kalian misalnya ada yang mau request gitu kayak, coba dong Kak dari regional ini, dari regional Sicilia ya mungkin dari Mas Arifin, dari Sicilia mungkin, dari Sardinia atau dari Valle d'Aosta yang mana-mana tuh. Nanti kita bakal usahain cari narasumber buat regional scholarship. Jadi nggak melulu Milan, nggak melulu Roma. Kalau Roma juga oke sih, suplinya enak. Aku suka supli Roma. Dan ini kita di sini langsung lanjut aja ke breakout room. Mas Agung gimana? Udah ready? Ya, Mari kita langsung dulu. Oh ya, kita foto bersama dulu. Makasih udah diingetin. Mumpung masih lengkap dengan Pak Atan dan lain-lain. Ya, dipersilakan ke teman-teman partisipan yang bisa open cam. Monggo. Kita ngikut instruksinya Bapak Hadi. Ya, dipersilakan sekali lagi teman-teman kalau masih ada yang bisa open cam untuk foto bersama dulu. Siap dipimpin Mas Agung ya untuk foto bersama. Baik. Masih ada yang ingin open kamera lagi? Oke. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, untuk layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, karena kita udah
udah dengerin Pak Atan, kita udah dengerin sama narasumber, kita udah mendengarkan sambutan dari Bapak Hadi, kita udah tahu lah kira-kira gimana caranya partai. Langsung aja kalau ada yang butuh tanya-tanya lebih detail, kita ke breakout room. Dan ini kita breakout room udah disiapin. Jadi kalau misalnya ada yang belum ganti display name, kita tadi kan di awal nanyain soal apa untuk kalian ganti display name itu untuk breakout room ini. Jadi misalnya kalian ada yang mau tanya-tanya nih soal S1 atau part time, nanti ditulis namanya S1 underscore apa. Tapi kalau misalnya masih belum ganti nama, nggak apa-apa, nanti langsung masuk aja ke breakout room-nya. Jadi langsung kita bagi-bagi semuanya ke breakout room. Tolong Mas Agung. Yuk. Saya background ke kafe aja, Mas Agung. Terima kasih ya, saya lihat. Iya, Pak Atan. Iya, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Bagi rekan-rekan yang belum masuk ke breakout room, bisa langsung pilih ke room yang tersedia. Terima kasih.
Selamat datang kembali dari session utama di meeting room utama. Jadi gimana tadi, udah pada puas tanya-tanyanya? Kayaknya belum sih. Karena tadi kita juga, aku kira yang S1 bakal udah kelar tanya-tanyanya, tapi ternyata juga masih pada ada yang nanya lah. Jadi masih ada yang nanya biaya hidup, ada yang tanya part time, ada yang tanya ini. Kalau untuk yang S2, S3 gimana? Ramai nggak? Tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Oh ya udah. Anyway, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih, karena kita kan udah mau kelar kan webinarnya. Itu kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita via email bakal share link ke grup Telegram gede namanya Ciao Italia. Jadi mungkin akan lebih bagus kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan di chat ke sana aja. Jadi si Ciao Italia ini isinya literally semua orang yang pengen atau sedang atau sudah kuliah di Italia. Jadi itu kayak grup gado-gado campur aduk. Itu nanti ada yang sesepuh, ada ya siapapun itu bisa jawab pertanyaan kalian. Jadi sepertinya akan lebih bagus kalau kita share link grup untuk masuk grup itu. Atau kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kalian bisa chat aja ke DM IG-nya PPI Italia. PPI Italia @PPI Italia. Udah ketik gitu aja. Dan nanti kalau misalnya kalian mau chat tiap pembicara secara pribadi, nanti kalian sorry cek aja di postingan webinar ini, ada username-nya, ada @latifaelba, @ezrania, EZRNJM, ada @Immanuel, ada aduh lupa lagi @nya siapa namanya, Kang Ipin. Jadi ada ini ada Instagram kita semua, kalian bisa DM kita kalau misalnya kalian mau. Apa lagi ya? Atau ya tuh kalau misalnya emang kalian nggak tahu mau tanya ke siapa, nggak ada, mungkin karena merasa pembicara-pembicara ini kurang representatif untuk kepentingan kalian, mungkin kalian bisa DM IG, nanti pasti ada yang jawab. Kita usahain jawab dan pasti ada yang jawab sebisa kita gitu loh. Jadi kira-kira ada lagi yang mau ditambahin mungkin dari dari Om Hadi, dari Tifa, dari siapapun sebelum kita akhiri webinar ini? Cukup, Kak Debbie. Terima kasih. Oke. Atau mungkin dari Dwiki atau dari siapapun yang mau nambahin. Oh iya, sekalian Halo. aku mau ngingetin ya. Oh ya, mau ingetin aja sih yang next webinar itu. Yang tadi Debbie bilang, soalnya tadi ada beberapa pertanyaan juga yang teman-teman mungkin nanya tentang persiapan, tentang visa, apply gitu. Jadi nanti kita bakal ada rangkaian webinar yang bisa diikutin lagi, nanti kita akan share tanggalnya gitu. Jadi di rangkaian webinar ini nanti selanjutnya akan bahas tentang persiapannya, apa aja yang harus disiapin, misalnya biaya untuk di awal-awal itu sebanyak apa yang harus disiapin. Kemudian juga nanti kita akan bahas tentang sedikit banyak mungkin tentang akomodasi juga gitu. Dan pastinya kita juga bahas tentang beasiswa regional, karena beasiswa regional ini cakupannya banyak banget ya, kayak di setiap regional di Italia kan ada banyak gitu, kayak ada Roma misalnya sendiri, Lazio namanya, ada Milan, Turin dan lainnya. Jadi kita siapkan sesi khusus untuk regional sendiri biar nanti lebih detail pembahasannya gitu. Jadi tetap pantengin aja Instagram PPI Italia untuk tahu update nanti webinar selanjutnya akan kapan gitu ya. Itu aja sih. Yes, makasih banget Wiki. Tadi aku udah mau ngomong itu, tapi kamu sudah lebih cepat. Terima kasih sekali. Terus apa lagi ya? So far itu aja sih. Jadi kita bakal masih ada 2 webinar lagi, dan webinar selanjutnya kita bakal secara detail, lengkap, secara selengkap-lengkapnya lah, udah lebih lengkap daripada bakso goreng plus pangsit dan lain-lain. Jadi lapar. Selengkap mungkin soal beasiswa regional. Kalian mau tanya dari regional manapun, kita usahain bakal ada webinarnya. Dan untuk webinarnya sendiri kan tadi ada yang telat datang lah, ada yang kurang jelas atau apa. Nanti kita bakal upload rekamannya, upload rekamannya dan kasih linknya ke kalian. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan, sekali lagi nanti kalian tinggal DM aja ke IG PPI Italia. Email juga boleh, tapi kita prefer, kayaknya kita anak muda, asik. Lebih prefer di DM IG. Atau kalau misalnya kalian mau tanya lebih lanjut ke tiap speaker, tiap narasumber, kalian tinggal klik aja mentionnya di postingan soal webinar ini, terus kalian tanya-tanya aja. Atau nanti kita nanti juga share ke email kalian, terutama yang udah daftar kemarin, soal grup
namanya grup Ciao Italia, itu kalian bisa tanya semuanya di situ, kayak langsung aja pasti ada jawab, dan tapi biasanya jawab namanya Kak Nita, rajin banget dia jawab. Untuk udah so far itu aja sih. Jadi makasih atas partisipasinya, dan maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan, terutama kesalahan teknis. Dan makasih banget buat semua narasumber, buat Pak Atan, buat Bang Hadi, untuk semua divisi media, beasiswa informasi dan lain-lain. Dan untuk peserta, makasih banget untuk animonya, kita nggak nyangka juga yang daftar bisa sebanyak ini. Dan makasih juga untuk yang udah bantu-bantuin kayak Kak Sonia, terus Mas Yahya dan lain-lain, kayak kalian semua hebat. So, oke, sekian buat hari ini. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Jadi jangan lupa pantengin terus PPI Italia dan cek email kalian untuk semua presentasi dan backupan dan rekaman untuk ini buat webinar yang kali ini. Oke, bisa diakhiri. Ciao. Inbox Terima kasih semuanya. teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.